bisa diciptakan oleh Allah, sementara di ayat sucimu di Al-Quran justru si Isa yang lebih hebat saya lihat. Coba saya tantang dulu sekalian, tunjukkan apa yang kamu sudah udah lari, udah dengarin dulu aja, kamu udah fokus. di sini. Ketika saya berbicara kamu bantah pas waktu saya di sini menunjukkan kamu itu udah kelojokan. Nggak apa-apa. Jadi harus santai. Maksud saya begini, kamu kan bicara aneh. Coba tunjukkan sama saya dulu Allah SWT itu di mana, atau apa yang sudah mampu dia cipta. Coba silakan. Ya Isa itu bodoh, kamu siapa yang nyiptain? Yang nembak kiper, itu aja nggak usah jauh-jauh. Jadi gini. Dengar, kamu bicara Isa, oke? Kalau bicara Isa 600 sebelum Allah SWT digaungkan oleh Nabi Muhammad, Isa itu sudah ada. Jangan asumsi bahwa dalilnya. Jadi begini, ketika umat Islam mengatakan kepada teman-teman Kristen, kalian ngapain sih pakai nama Allah pada ngebelain itu para orang-orang yang dianggap pintar? Bukannya umat Islam duluan dipegang nama Allah, kami udah duluan. Dan sekarang ketika kamu ngomong tentang Allah, kamu bilang Allah itu baru digaungkan. Aduh, kadang-kadang malu-maluin kalian ini semuanya, serba salah. Kayaknya Bang Muma lanjut deh, si Ali udah lari dari topik tentang itu Bang. Lanjut Bang, aku males orang ini lari-lari dia. Ya jadi kamu jadi begini. Sebentar dulu. Begini dulu. Ya silakan. Kamu bicara apa? Justru karena itu, kalau Allah yang kami kenal, bahkan yang dikenal orang Yahudi, bahkan yang dikenal oleh orang Israel, Allah itu punya kuasa. Makanya saya bilang sama itu ibarat Juma di daerah dia, mungkin enggak Juma sendiri yang bernama Juma. Jadi yang saya pertanyakan di situ sebenarnya, Allah yang mana ini? Kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa? Itu loh. Ayo silakan. Jadi gini, lagi tadi tema berkutu udah ya, artinya bahwa itu betul dalilnya di dalam kitabmu ada. Nah sekarang membahas tentang Allah. Al-Quran menerangkan gini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Dialah pencipta langit dan bumi. Nah lalu kemudian diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul kulli syai' wa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya gini, demikianlah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Kalau kemudian Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dikatakan, Tuhanmu kan baru di abad ke-6. Itu karena dia menyatakan diri kepada orang yang lahir pada abad ke-6. Sebelum manusia di atas muka bumi ini ada, Allah kami sudah menyatakan diri kepada Adam ketika Adam ini masih ada di surga, di jannah. Kenapa nggak dilihat itu? Kenapa kemudian nanti Rasulullah Muhammad SAW itu yang dilihat? Padahal kan datanya sudah sangat jelas. Dia menerangkan siapa dirinya. Badi'us samawati wal ard. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Berarti sembahannya kami adalah sembahan yang diimani oleh Bani Israel, pencipta langit dan bumi. Nah, datanya ada enggak di dalam pemahaman Bani Israel bahwa kami menyembah satu Tuhan yang sama? Ada. Kejadian 17 nomor 7 itu. Aku berjanji, aku mengangkat perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu. Mereka akan menjadikan aku sebagai sembahan mereka. Kata siapa? Kata Tuhannya Abraham. Jadi kalau misalnya hari ini ya, sahabat saya Khalid mengatakan Tuhan kita bukan, karena dia tidak maha kuasa. Satu hal yang ingin saya katakan kepadamu dengan sangat sederhana, kemahakuasaan Tuhan kami. Dia mewahyukan Al-Quran, dia juga yang menjaganya. Alhamdulillah, ya, apapun yang kamu bangun hari ini tentang Al-Quran, itu akan dibuktikan dengan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Itu satu poin. Nah, bagaimana dengan kitabmu? Ini akan lari ke sana. Kalau kitabmu itu betul firman Tuhan, kenapa tidak bisa terjaga? Nah, kalau di Al-Quran tentang Allah, wallahu khalaqa kulla dabba mimma
Jadi dia menciptakan semua jenis hewan dari air. Ya, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kakinya, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kakinya dan seterusnya. Ini kalau kita mau lihat data kebenarannya secara data saja, saudara Ali, itu tidak bisa kita menutup mata. Mau anda itu Kristen, Hindu, Buddha, fenomena ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Sementara di kitab anda, ya, saya semalam diajarkan oleh Adinda Rifaya bahwa Bang Suma, coba tengok itu di dalam kitab Kejadian, karena ular itu dikutuk maka dia berjalan dengan perut. Apakah sebelum dikutuk ular itu berjalan dengan bibir, berjalan dengan ekor? Ini PR membuktikan bahwa kebenaran Allah itu mutlak, absolut berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menerangkan Allah menciptakan hewan berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kakinya, sebagian berjalan dengan empat kakinya, dan seterusnya. Lah di kitab anda, aku kutuk kau ular sehingga engkau berjalan dengan perut. Memang sebelum dikutuk ular berjalan dengan apa? Udah. Oke. Sekarang gini cuma ya. Kamu tadi mengatakan ya bahwa kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya dan kau sudah mengakui itu abad ke-6 bahwa Nabi Muhammad menggaungkan nama Allah SWT. Oke? Kalaulah Allah SWT menciptakan langit dan bumi, terus maksud kamu sebelum abad akhir emangnya bumi ini belum diciptakan? Artinya kamu itu ya selalu hanya membuat hayalan gitu. Kecuali ketika datangnya Allah, memang di situ dia berkata aku ciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi sementara langit dan bumi sudah ada sebelum itu dikatakan oleh Allah? Artinya kalau bisa saya buruk sangka, itu hanya mengulang dari Alkitabnya orang lain. Oke? Yang kedua, kamu mengatakan bahwa Kristen tidak mampu menjaga ayat Alkitab. Oke? Pertanyaan sebenarnya, berapa sih sebenarnya jumlah ayat Al-Quran? Oke? Berapa jumlah ayat Al-Quran yang sebenarnya dan berapa sekarang jumlah ayat? Diam dulu, ini saya bilang tadi. Ini Bang Duma lagi itu suaranya serap, batuk, minum dulu. Artinya berapa jumlah ayat Al-Quran dan berapa sebenarnya ayat Al-Quran yang di depan kamu itu? Coba kalian jujur. Oke, yang kedua kamu mengatakan begini. Yang ketiga, sejak kapan emangnya ular jalan pakai bibirnya? Ya toh? Sama itu kalau saya bilang, sejak kapan ada anjing punya tangan di ayat Al-Quran? Masa anjing punya tangan? Coba, makanya saya bilang, kayaknya kamu mau saya tekankan di sini gini loh, jangan maling teriak maling. Ini akan menggambar dirimu sendiri, gitu loh maksudnya. Jadi kamu ngaku maling. Kapan anjing punya tangan? Itu ada di ayat Al-Quran. Nanti saya tunjuk kalau kau minta. Oke. Tadi nggak pesan. Iya, oke, Dinda. Ini giliran saya. Siap. Tolong dijawab cuma nanti ya, berapa ayat? Iya diem, itu dijawab sama Bang Duma. Oke. Jadi Anda semakin hebat sekarang. Alhamdulillah. Jadi gini, Al-Quran menerangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, dia berkuasa. Dijawab sendiri oleh Allah. Ya, biqadirin ala ayyakhluqa mithlah. Dialah yang menciptakan, dialah yang berkuasa, dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Bala wa huwal khallaqul alim. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan dalam ayat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi kalau kemudian Allah kembali menyampaikan
meniatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, ya bukan berarti pada masa itu dia menciptakan. Dia sudah mengatakan kepada seluruh para nabi, akulah pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain aku. Yesaya 40:26, Yesaya 40:28 dan seterusnya, Yeremia 10 nomor 11, Yeremia 32 nomor 17. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Akulah Allah pencipta langit dan bumi. Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta. Tuhannya Bani Israel mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Tuhannya umat Islam mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhannya Kristen ciptaan, makanya nggak pernah ngaku sebagai pencipta. Nah, lalu kemudian terkait dengan Tuhan di dalam ajaran Islam itu sudah nyata dikatakan sesuai dengan data yang saya katakan tadi, bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Hal ini kembali diterangkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya masih ada nabi setelah beliau, maka Allah pun akan menerangkan itu, bahwa Allahu khaliq kulli syai'. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Di dalam Al-Quran, Al-Mu'min dijelaskan juga, Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan dari pemahaman bahwa Dialah Tuhan? Nah, sementara ketika Islam menerangkan bahwa Tuhannya para nabi yang datang kepada Bani Israel adalah Allah, satu-satunya pencipta langit dan bumi, Kristen sibuk melakukan pengutukan kepada utusannya yang kemudian disembah juga kembali, seperti data yang saya terangkan tadi. Ya, jadi ketika Anda mengatakan Allah Tuhan kami itu tidak maha pencipta, data-datanya ada diterangkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, jadi kalau misalnya Anda mengatakan Tuhanmu itu pencipta, gimana lah orang dia juga baru dikatakan seperti itu kok. Faktanya Allah menyatakan dirinya Dialah maha pencipta lagi maha menjaga ciptaan. Nah, terkait dengan ayat suci Al-Quran, ada berapa ayat di dalam Al-Quranul Karim? Ayat Al-Quran, saya katakan kalau dia terhitung semua basmalahnya itu 6.666 ayat atau 6.232 ayat. Nah, mungkin Anda bingung, kok bisa berbeda? Gitu. Silakan Saudara Halil. Oke, ini ya. Dari tadi cuma bicara panjang nih. Dari Ya kan giliran saya. Iya, dari soal penciptaan aja kamu udah gagal total membuktikannya. Contoh, saya kasih contoh ya. Ngomong aja kagak. Ibarat saya sudah menciptakan bumi dan langit itu. Ya, ini contoh. Terus kamu datang lahir kemudian terus kamu bicara, saya menciptakan langit dan bumi. Orang akan ketawa. Oke? Makanya inilah yang disebut sistem klaim. Oke? Nah, jadi gagal total. Kalau kamu bicara yang kau sembah itu menciptakan langit dan bumi, di mana? Sudah ada yang menciptakan langit dan bumi. Ya, saya sudah kasih contoh. Ibarat saya udah duluan menciptakan langit dan bumi. Oke? Terus kamu lahir kemudian kamu mengatakan saya telah menciptakan langit dan bumi. Ya, diketahui orang. Oke? Nah, sekarang yang datang mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi itu yang datang ke baginda Rasulullah SAW itu siapa? Sudah saya kasih contoh. Soal penciptaan bumi dan langit, sudah saya bilang, saya menciptakan bumi, tak usah bumi dan langit, saya kasih contoh yang simpel. Udah, ibaratnya saya ciptakan satu motor, ya toh? Dan kemudian kamu datang berteriak, oh saya lah yang menciptakan motor. Diketawain orang. Soal cipta pencipta udah jelas bahwa kamu itu gagal untuk membuktikan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Oke, sekarang yang kedua, poin yang kedua yang kau suarakan itu masalah ayat. Kita dengar baik-baik.
Juma mengatakan jumlah ayat Al-Quran kami 6.666. Kemudian dia berkata, dan 6.230. Ini standar ganda. Ini tidak ada kepastian yang kau tunjukkan sama kami. Yang mana yang benar? 6 atau 6.276? Coba, secara manusia yang berlogik, ya, yang paham, bagaimana mungkin kau mengatakan terjaga, di sisi lain jumlah dari ayatmu saja udah beda. Coba logika mana yang kau gunakan ini, gitu loh. Terbantah sudah kan kau bilang ayatmu terjaga. Lah dari 6.660. Tapi kemudian kau buat persandingannya bisa menjadi 6.230. Mau alasan apapun pasti akan kau gunakan. Tetapi orang sudah mengerti, gagal sudah pernyataanmu yang mengatakan bahwa ayat Al-Quranmu terjaga. Sebab apa? Sebab kamu sendiri sudah menunjukkan ada dua jumlah yang berbeda. Silakan jemaah. Oke, baik. Jadi begini, tentang ayat Al-Quran, di situ tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Ya, penghitungan ayat Al-Quran itu didasarkan dari bacaan Rasulullah Muhammad SAW yang didengar oleh para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu tidak mengurangi dan tidak menambah. Lagian Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menerangkan, ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat keempat, ini ayat kelima. Enggak. Tapi susunannya diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bacaan yang kemudian mereka dengarkan oleh para sahabat ini itu diajarkan secara berkesinambungan, secara estafet oleh para sahabat kepada generasi berikutnya. Nah, dalam hal mendengarkan bacaan, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berhenti pada beberapa kata tertentu, muncullah perbedaan pemahaman di antara yang mendengarkan. Apakah Nabi sekedar wakaf atau berhenti tersebut disebabkan karena akhir ayat? Di sini letak perbedaannya. Sebagai contoh, ketika misalnya Rasulullah Muhammad SAW itu membaca Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Maka apakah ketika berhenti itu pada Alif Lam itu Nabi sekedar berhenti sebagai wakaf tanda baca sejenak, atau itu merupakan akhir ayat? Saya ulang, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Di satu waktu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu membacakan dengan metode yang lain. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Sahabat, ada yang menuliskan itu 2 ayat jadinya, ada yang menuliskan 3 ayat itu jadinya, dan seterusnya. Itu perbedaan jumlah, tapi tidak kemudian merupakan sesuatu penambahan dan pengurangan. Sederhana kok itu. Lalu kemudian berkait dengan Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Saking seringnya ayat ini kubacakan, ya, semua netizen nanti hafal ayat ini. Wa ma arsalnaka, jadi Rasul Muhammad SAW itu diberitakan oleh Allah, wahai Muhammad, aku tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan melainkan nuhi, aku wahyukan, aku sampaikan, aku ilhamkan ke dalam pemikiran dan hati mereka, ilaihi, hati mereka, annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Jadi ketika baginda Rasul Muhammad SAW itu mendapat pengajaran ini, Rasul kata, oh kalau begitu sebelum aku, para nabi sudah kamu wahyukan firman juga kepada mereka, kamu juga sudah pernah berfirman kepada mereka. Dan jelas saja betul, Musa menyembah kepada Allah, Abraham menyembah kepada Allah. Semua nabi diajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekiranya ada nabi lagi, ya sekiranya Rasul Muhammad SAW itu bukan kata nabiin,
diutusnya lagi Nabi, maka Nabi yang benar itu yang betul-betul mendapatkan ajaran ketika kemudian masih ada yang dibutuhkan oleh manusia menurut pandangan Allah, maka Nabi itu pun akan mengajarkan tentang Allah. Makanya diterangkan saudara Halil, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, ya, pencipta segala sesuatu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu jelas, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi ajaran Islam itu tiada Tuhan selain Dia. Dia yang mana? Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang mengutus para nabi. Kayak mana wujudnya? Para nabi tidak pernah menggambarkan wujudnya, karena Dia bukan makhluk, Dia adalah Khalik. Jadi Tuhan kami adalah esensi pencipta langit dan bumi. Kami tidak bisa menunjukkan seperti apa wujudnya, karena Dia bukan makhluk. Tidak seperti Tuhanmu Yesus yang dicipta melalui perantaraan rahim manusia. Beda, itu beda. Gitu loh, saudara Ali. Dari kamu sebenarnya udah dalam penciptaan Allah seperti kamu menciptakan langit dan bumi. Saya udah kasih contoh. Iya. Saya sudah lebih dulu menciptakan langit dan bumi ini. Terus tiba-tiba kan saya menciptakan langit dan bumi, diketawain orang. Oke. Terus yang kedua, masalah jumlah ayat. Saya dari awal kan bertanya, berapa jumlah ayat Al-Quran? Kenapa ini saya pertanyakan? Karena kamu selalu mengklaim terjaganya ayat-ayat Al-Quran. Maka timbul pertanyaan saya, berapakah jumlah ayat Al-Quran wahai Ustaz Jumat? Kamu mengatakan 6.666. Dan kemudian kamu mengatakan bisa juga menjadi 6.636. Kemudian kamu berkata tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Cuma kita ini semua orang ini minimal kita tahu menghitung, ya. Artinya apa sih? Berkata A lalu engkau katakan B, itu plain plat. Jelas kamu mengatakan ayat Al-Quran 6.666. Terus kamu bilang 6.236. Berani-beraninya kamu masih mengatakan tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Kamu ini bukan Nabi, ibaratnya ada ya dengan saudaramu. Kamu itu ada didengarin semua orang yang punya akal sehat, yang tahu hitung-hitungan. Bagaimana mungkin 6.666 dan berubah menjadi 6.236? Terus kamu bilang tidak ada yang berubah, tidak ada yang ditambah. Jangan seperti itu. Bahkan ada 4 perbedaan ayat Al-Quran. Menurut Al-Madani Al-Awal, Al-Quran berjumlah 6.217. Oke? Kemudian menurut Al-Madani Al-Akhir, Al-Quran berjumlah 6.214. Oke? Menurut Al-Matni, ayat Al-Quran berjumlah 6.220. Menurut As-Sami, ayat Al-Quran 6.226. Ya. Angka-angka yang sudah berbeda. Terus kamu bilang tidak ada yang berubah, tidak ada yang ditambah. Oke? Karena ayat orang mendengar semua. Oke? Terus bicara kamu bilang Muhammad pertama yang diutus oleh Allah. Oke? Itu di Al-Anbiya 25 itu nggak salah. Tetapi di ayat Al-Quranmu An-Nahl 36 justru dikatakan di sana Muhammad bukan pertama kali yang diutus. Jadi kamu selalu, mungkin bukan kamu, mungkin memang inilah ayat selalu kontradiksi gitu. Yang satu mengatakan Muhammad yang pertama, di ayat yang satu mengatakan bukan Muhammad yang pertama. Sama seperti kamu bilang anam, kemudian kamu mengatakan 6, 2, 3 6. Selalu standar ganda yang kamu contohkan. Ayolah gunakan logikmu itu, akal sehatmu gitu. Artinya, seandainya pun saya tidak berbantah-bantahan tentang kemampuan kamu berpikir, kamu sendiri sudah membantah pernyataan itu sendiri. Sangat jelas. Dan kemudian tadi kamu nggak berani singgung masalah tentang ular, apakah ular berjalan dengan bibirnya? Makanya saya bilang, jangan keluarkan argumen kamu. Sebab setiap argumen kamu akan saya buat mengajarkan. Kalau mengatakan anjing punya tangan, sejak kapan anjing punya tangan? Oke? Ya, boleh sedikit 1 menit. Ya, silakan Afifah. Biar saya tantar logikanya. Saya menulis tiba-tiba dicetak di A3. Isinya sama, tetapi karena keterbatasan halamannya bertambah dari 200 dirubah ke A3 menjadi 216. Tetapi isinya tetap sama. Itu logikanya.
Ya, seperti yang dibacakan oleh Bunda tadi, alif lam mim, ada yang ditulis sudah satu ayat. Tapi ada alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, baru satu ayat. Kalau kamu benar-benar cinta, tunjukkan ke saya, tunjukkan ke seluruh muslim di seluruh dunia. Di dalam satu mushaf Al-Quran ada ayat yang ditambah. Jika emang nomor itu bertambah, berarti kandungan isinya bertambah, kalimatnya bertambah. Tunjukkan saya halal itu ya, dengan muncungmu itu, saya tidak menyebut bibir kamu, muncung kamu, tunjukkan buktinya dan saya murtad dari ini. Dan saya yakin seluruh muslim di Indonesia akan murtad jika ada perubahan dalam kalimat atau penambahan dalam kalimat. Silakan tunjukkan, jangan banyak muncul. Silakan. Kau buka Al-Baqarah 106. Ya, kau sampai berkata muncul-muncul, nampak kali kau sudah terguncang. Sampai silakan. Ya, silakan. Ada perbedaan di kau yang tertentu dengan jumlah. pasti kau santai berbicara di sini. Ya, inilah sebentar lagi kalian pasti kick saya karena kalian kelojotan. Enggak. Biar Hale. Jangan memancing kalau kamu nggak mau. Nggak, tunjukin aja. Yang muncul-muncul, kau kira kamu itu siapa? Aduh, kamu juga bahasanya nggak lebih bagus kok, Hale. Nggak usah inilah. Sekarang kebuka Al-Baqarah 106, coba. Itu Silakan buka, silakan. Lintar, itu udah dibuka. Itu lagi yang kemarin dijelasin sama Gurunda, masih lu tanya lagi. Aduh. Silakan buka, dan ada mushaf yang lain yang berbeda. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Udah. Tidakkah kamu tahu Ya. bahwa Mana? Allah Maha Kuasa dengan atas segala sesuatu? Ini ayatnya ya yang dikurangin, yang ditambahin ini. Mana? Coba tunjukkan yang dikurangin, yang ditambahin. Ada perbedaan ayat ini dengan mushaf. Aku ini loh, aku lebih percaya kata. Jangan muncul kamu buat dengan otak kepala kamu yang kamu tidak paham. Sekarang tunjukkan. Ini sengaja ini Bukan. memancing Saya diskusi yang orang-orang yang unlogic, orang-orang yang unlogic, saya tidak suka. Ini paruh hari ini udah saya paham. Ayo, Bang Farhan, minum dulu Bang Farhan. Bang Farhan Kau minum dulu. mau melawan Rudi Yohanes saja, kau mau melawan Rudi Yohanes saja, kau belajar dulu dari sini. Saya tahu. Ya jadi kau mau Apaan Bang Farhan belajar sama gua? Ih, perlu saya buat ajar. rekamannya? Apa perlu saya buat rekaman? Berarti para Iban Pilah, kita lihat cuma fitnah dan tidak ada bukti. Silakan. Mohon maaf Bunda, silakan. Ya nggak apa-apa. Jangan mengganggu gitu loh. Lagian kita emang sering belajar kok. Emang kenapa sih kalau kita sering belajar? Aku sama Bang Juma belajar, Bang Farhan sama aku belajar, aku juga belajar. Emang ada masalah apa? Emang kalian yang sedikit? Cuma ketika ada orang yang masih notabene itu untuk belajar, tapi munculnya itu loh, sampai nggak tahu etika, mengatakan muncul. Padahal saya dari Kamu tadi- juga nggak lebih baik, Hale. Kamu pernah mengatain saya apa? Hale? Loh, itu dulu kau juga dulu pernah mengatai saya apa? Itu dulu. Sampai kau blokir saya, toh? Coba kau blokir saya, Handi Senepes blokir saya, Polres blokir saya karena apa? Blokir Karena saya. kamu nggak bagus sifatnya, Pagi-pagi kirim. Hale. Masa jam 2 kamu telepon? Emang saya umum jam 2 kamu telepon? Bang Zuma itu adalah gambaran umat Islam sejati. Kalau kami enggak tahu, Saya kami tidak nggak mampu. terlalu sabar menghadapi orang kayak kamu. Jangan karena kau itu terguncang, terus kau datang hanya merusak debat saya dengan Juma. Terus nanti kau kicklah saya. Saya juga sudah kan. Kalau Gurunda kami memang adalah panutan kami. Kalau saya nggak Tapi sabar. kalau itu panutan kamu, kenapa kamu nggak Sebentar Hale, Kenapa sebentar. kamu nggak ikut jejaknya si Juma? Sebentar Hale. Ya kami lagi belajar ngikutin jejak Bang Zuma. Kenapa Hale, sih? sebentar. Sekarang Inilah saya yang orangnya nggak suka jadi polemik. Dengarin, Nggak suka inilah yang polemik. sering saya katakan. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya yang ketiga. Kalau sekarang sudah mulai terpojok, maka akan tim untuk mengajak kondebat. Ini saya. Oke, Juma ya, lain waktu kita sambung. Jadi kita Buktinya. Buktinya bukti. Sabar, lanjut dulu. menciptakan. Ya, jelasin dulu sama Bang Zuma dulu. Ya, jangan kabur. Sini Sabar dulu. Halu. Aduh, kabur. Kalau udah terpojok kabur. Bunda, mohon maaf ya Bunda. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tahu kok dia kayak mana. Jadi saya luruskan sedikit ya buat netizen di luar sana tentang apa yang diuraikan oleh saudara Hale. Ya, namanya juga orang suka halu gitu ya kan. Al-Quran yang saya bacakan tadi, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Rasul pertama yang diutuskan. Dan tidak ada pun ayat yang menerangkan bahwa Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Justru ayat ini mengukuhkan wa ma arsalna, dan tiadalah kami mengutus seorang utusan min qablika, sebelum engkau, min rasulin, dari utusan-utusan, illa, kecuali Nuhi, kami berikan wahyu ilaihi, kepadanya, kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi sebelum engkau, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budun, maka karena itulah kemudian sembahlah aku, karena akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, dan itu sudah saya ajarkan kepada utusan-utusanku. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi kata Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, tugas para rasul sejak Nabi Adam hingga engkau wahai baginda Muhammad, tidak lain adalah menyampaikan wahyu kepada manusia bahwa Tuhan itu hanya aku, tidak ada Tuhan selain aku. Maka karena itu wahai Muhammad, sembahlah aku. Ini yang tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Lalu kemudian terkait dengan jumlah ayat, apa yang saya terangkan, saya rasa teman-teman netizen ini sudah paham tentang jumlah ayat. Kalau kemudian tadi itu siapa, saudara Hale menerangkan bahwa menurut daripada siapa tadi yang disebutkan itu dia katakan bahwa jumlah ayatnya sekian menurut Al-Madani Al-Awwal, jumlah ayatnya menurut Al-Madani Al-Akhir. Dia nggak ngerti gitu, Al-Makki, Al-Syami, dia sebutkan semua, tapi dia tidak menyebutkan kemudian dari Al-Kufi, Al-Basri, Al-Himsi dan lain sebagainya. Yang jelas terjadinya perbedaan hitungan ayat Al-Quran itu karena ada beberapa sebab. Hitungan jumlah, bukan ayatnya yang hilang, bukan. Contoh misalnya gini, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Para sahabat mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat ini, bisa jadi dianggap wakaf dan akhirnya akan menjadi 3 ayat. Alladzina yuqimuna as-salah, 1 ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, 2 ayat. Padahal sesungguhnya itu hanya dirangkai berhenti karena adanya wakaf misalnya. Nah, di dalam data Al-Quranul Karim itu jelas ayat ini tidak berkurang, tidak bertambah. Walaupun misalnya diterangkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau mau dikatakan ini 1 ayat, boleh. Nah, bagaimana kalau dianggap ini sebagai 3 ayat? Melanggar akidah enggak? Tidak. Apa rusak Al-Quran itu? Bertambah Quran itu? Tidak. Enggak ada itu. Lalu kemudian ketika disambung ayatnya, wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ayat ini tidak ditambah,
mau dikatakan, oh itu kan sudah 1000 ayat EGP, emang merusak Al-Quran? Tidak. Tak ada di situ ditambah, tak ada dikurangin. Kalau dibaca bersambung boleh dikatakan berapa ayat, terserah aja. Tapi alhamdulillah Islam itu punya kaidah, semuanya itu sudah jelas. Kalau dikatakan tadi saudara Khalid, oh di Al-Qur'an ayatnya 6.236, ya bisa jadi karena hal itu yang kemudian digunakan untuk dalam cetakan Al-Quran Indonesia, bisa jadi. Apa masalahnya kemudian? Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, menjadi 6.666. Oleh karena apa? Yang tadi, kaidah-kaidah yang tadi, sistem yang tadi yang digunakan, dan basmalah dijadikan sebagai satu ayat. Ada penambahan? Tidak ada kok. Semua ayat, semua surah di dalam Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah, diawali dengan basmalah, kecuali At-Taubah. Ya, Dinda Rifa, benar kan? Jadi sekali guru. ya, jadi basmalah itu dihitung satu ayat gitu loh. Apalagi tadi. Lalu kemudian sahabat-sahabat muslim, sekali lagi sahabatku yang lain. Jadi kalau kita melihat ada penambahan dan ada pengurangan, jangan salah di Quran. Kisah para Rasul 8 nomor 37. Catat. Lukas 17 nomor 36. Markus 7 nomor 16. Markus 9 nomor 44. Markus 9 nomor 46. Matius 17:21, Matius 18:11, dan lain-lain, semuanya itu diterjemahkan di dalam kurung. Apa maksudnya di dalam kurung? Karena pada original teksnya, Codex Sinaiticus dan Vatikanus tidak ditemukan data-data itu. Makanya di dalam kurung. Contoh, Kisah 8 nomor 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini penambahan. Belum lagi Matius 20, ya, Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20. Belum lagi Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20 yang bercerita tentang tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Minum ular tidak mati. Oh, minum ular. Minum racun tidak mati. Dipatok racun, dipatok racun. Dipatok ular enggak mati. Bisa berbahasa daerah, bahasa roh. Ada ini data-data yang baru ada muncul kemudian. Di Al-Quran mana ada yang kayak begitu? Enggak ada. Jadi sahabat Al-Quran, sahabat Muslim, terkait dengan pertanyaan haleluya ini, jangan membuat sahabat netizen